Halo, ketemu lagi bareng kita. Kali ini kita punya sesuatu yang agak beda nih. Kita akan bongkar isi dari sebuah catatan refleksi pribadi, ya semacam curahan hati gitu, judulnya Air Mata Keinsafan. Oh, menarik. Curahan hati ya? Iya, jadi sumber kita ini bukan artikel berita atau riset, tapi lebih ke pemikiran mendalam dari seseorang. Dia terinspirasi oleh lirik lagu nasyid grup The Zikir yang judulnya sama persis, Air Mata Keinsafan. Mungkin Anda familiar nggak sama lagunya? The Zikir ya. Kayaknya pernah dengar. Lagunya yang cukup menyentuh itu kan? Betul. Nah, misi kita kali ini adalah menyelami gimana penulis catatan ini memaknai lirik lagu itu dalam hidupnya. Gimana lirik itu nyambung sama pergulatan batinnya, harapannya, dan ya perjalanan spiritualnya. Yuk, kita coba pahami bareng-bareng makna air mata pertobatan dari sudut pandang penulis ini. Oke, siap. Mari kita lihat lebih dalam. Oke, jadi penulis ini memulai dengan rasa takjub gitu pada bait pertama lagu. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Dia langsung nulis, ya Allah, aku ini sepertinya hina banget di hadapanmu. Wah, langsung dalam ya kesannya. Banget. Bahkan ada cerita dia sempat merasa dipermalukan oleh satu orang temen gitu. Walau kemudian dia coba menepisnya dengan berpikir kalau temennya itu ya bukanlah siapa-siapa gitu sih. Ada pengalaman personal yang cukup kuat ya di baliknya. Kayaknya gitu, lirik ini kena banget buat dia kayaknya. Poin utamanya menurut dia nih, air mata penyesalan yang tulus, keinsafan itu kan artinya kesadaran penyesalan ya. Apalagi kalau tumpahnya pas malam sepi, itu bisa jadi pelembut jiwa. Pelembut jiwa ya. Konsep yang menarik. Dan dia jujur banget nulis, ya ampun pengen banget bisa seperti itu. Dia sadar katanya jiwa yang lembut itu lebih gampang nerima nur ilahi, cahaya petunjuk Tuhan. Dan dia merasa, wah masih harus banyak berbenah diri nih, sambil nyinggung prinsip keteladanan. Yang menarik di sini tuh bagaimana pengalaman personal yang mungkin terasa negatif ya, kayak merasa hina, dipermalukan, itu justru jadi pemicu refleksi spiritual yang dalam. Oh iya juga ya. Ini insight pertama yang bisa kita tangkap dari penulis. Momen kerapuhan pribadi itu bisa jadi pintu masuk tak terduga untuk mendekat secara spiritual. Bukan cuma jadi sumber sakit hati aja. Air mata di sini tuh bukan sekedar ekspresi sedih, tapi dilihat sebagai alat transformasi. Alat transformasi ya? Oke. Penulis melihat ada hubungan erat antara menangis karena menyesal, hati yang melunak, dan potensi menerima kasih sayang serta petunjuk dari Tuhan atau ilahi itu tadi. Lirik itu seolah jadi semacam penawar atau pengingat gitu ya. Jadi kayak pengingat di saat yang tepat gitu ya? Betul, rasa malunya jadi punya makna baru. Bukan sekedar emosi negatif, tapi mungkin langkah awal menuju keinsafan yang justru dia rindukan. Dan ungkapan, pengen banget bisa seperti itu kan, ya ampun, menyuarakan kerinduan yang mungkin banyak dari kita juga rasakan ya. Benar banget. Keinginan buat jadi lebih baik, lebih dekat sama pencipta. Iya, itu dia. Benar juga ya. Rasa sakit bisa jadi pengingat yang kuat. Nah, perenungan penulis ini nggak berhenti di situ. Dia lanjut ke bait berikutnya, rintihan di pertiga malam dari seorang hamba yang doif. Karena mengenang segala dosa, moga mendapat keampunan dari ilahi. Pertiga malam, waktu yang sering disebut ya. Iya, responnya langsung bener banget. Dia setuju dengan konsep kalau kita semua ini pada dasarnya adalah hamba yang doif. Istilah doif ini kan artinya lemah, nggak berdaya ya di hadapan Tuhan. Mhm. Dia menekankan nggak ada yang sempurna setelah Rasulullah SAW, kecuali yang dijaga Allah, termasuk dirinya sendiri. Tapi dia juga mengakui, jadi sempurna itu impian semua orang, sebuah cita-cita gitu. Gimana tuh melihat kontrasnya antara sadar diri lemah, tapi kok impiannya tinggi banget? Nah, justru kesadaran sebagai hamba yang doif itulah kuncinya menurut saya dalam konteks spiritual yang diungkapkan penulis ini. Pengakuan akan keterbatasan dan kelemahan diri ini seringkali jadi pintu pembuka untuk merasa butuh pertolongan dan ampunan dari Yang Maha Kuasa. Oh, jadi justru karena sadar lemah itu ya? Iya, ketika kita sadar kita dhaif, kita jadi lebih mudah merendahkan hati kan, mengakui kesalahan, dan menggantungkan harapan pada rahmat Tuhan. Jadi, kesadaran akan kelemahan itu bukan untuk membuat kita pasrah dalam arti negatif, tapi untuk mendorong kita mencari kekuatan dari sumber yang lebih tinggi. Gitu loh.
Oke, oke. Jadi bukan pasrah yang putus asa ya? Bukan. Nah, liriknya juga menyebut waktu spesifik, per 3 malam. Dalam tradisi Islam, waktu menjelang subuh ini memang dianggap istimewa. Suasananya hening, ya kan? Sangat kondusif untuk introspeksi, berdoa, bermunajat secara lebih khusyuk. Betul, lebih tenang gitu ya? Penulis sepertinya menangkap momen ini sebagai waktu yang ideal untuk rintihan atau curahan hati seorang hamba yang merasa dhaif tadi. Pas banget waktunya ya? Dan ini semua nyambung ke tema pertobatan. Prosesnya jelas di lirik itu. Mulai dari mengenang segala dosa, jadi merefleksikan kesalahan dulu. Lalu muncul harapan, moga mendapat keampunan dari Ilahi. Jadi ada langkah-langkahnya gitu. Ada prosesnya ya? Iya, sadar diri lemah, pilih waktu yang tepat untuk merenung. Akui dosa, baru kemudian berharap pada pengampunan. Ini sebuah proses aktif sebenarnya, bukan pasif. Proses yang butuh kesadaran dan kerendahan hati ya pastinya. Nah, dari situ penulis ini beralih memikirkan bagian lirik yang bicara soal jalannya para kekasih Allah. Gini bunyinya, setiap kekasih Allah menempuhi jalan ini. Untuk mereka memiliki kejayaan. Ayuh bersama kita susuli perjalanan kekasih Allah agar kita tiada rugi dalam meniti hidup ini. Wah, ini bagian tentang meneladani ya. Iya. Nah, di sini muncul pertanyaan dari penulis yang bikin kita mikir juga, jalan seperti apakah yang kita selusuri itu, kawan? Jalan panjang berliku yang penuh cobaan kah? Kedengerannya dia sadar banget ini bukan jalan yang gampang gitu. Realistis ya dia. Dan ini makin kerasa pas dia mulai membandingkan diri. Dia nulis, ya tidak sepertimu yang mudah sekali mendapatkan sesuatu. Khususnya soal ilmu, dia bilang, ilmu, aku sangat menginginkan ilmu. Ada kerinduan yang kuat di situ. Jadi ada perbandingan dengan orang lain ya. Kelihatannya gitu. Terus dia curhat soal keterbatasannya. Apa dayaku jika tangan tak sampai atau kaki sudah keburu lelah sebelum langkah tercapai. Ada nuansa perjuangan, mungkin sedikit rasa kalah atau nggak seberuntung orang lain gitu ya rasanya. Manusiawi sekali ya perasaan itu. Malah sempat muncul prasangka ke orang lain loh. Dia nulis, aku tahu kau itu merasa paling hebat di antara kami. Hati-hatilah dengan benih keangkuhan. Agak tajam ya. Tapi uniknya, dia langsung kayak narik diri dari pikiran itu. Nulis, hanya perasaanku saja. Gimana kita membaca pergulatan batin penulis di bagian ini? Kompleks banget kayaknya ya? Ya, kompleks dan sangat manusiawi. Di sini kita lihat tema perjuangan di jalan spiritual itu jadi sangat nyata buat penulis. Lirik tentang jalan panjang berliku penuh cobaan itu bukan cuma kata-kata indah, tapi dia rasakan sebagai realitas hidupnya. Ini pengakuan jujur tentang tantangan mencapai kedekatan spiritual. Tantangan yang nyata ya? Betul, yang paling menonjol memang konflik internalnya itu. Di satu sisi, ada cita-cita tinggi, mau ikut jalan kekasih Allah, haus akan ilmu. Tapi di sisi lain, muncul perasaan minder, mungkin ada sedikit iri hati, atau setidaknya prasangka ke orang lain yang dia anggap perjalanannya lebih mulus, atau bahkan merasa paling hebat. Pergolatan yang umum dialami mungkin ya? Bisa jadi, ini potret pergolatan yang mungkin banyak dialami orang saat mencoba jadi lebih baik, tapi kok ngelihat orang lain kayaknya lebih sukses atau lebih lancar di jalannya. Iya. Terus soal benih keangkuhan itu gimana? Nah, soal peringatan benih keangkuhan itu juga menarik. Apakah itu murni pengamatannya ke orang lain, atau jangan-jangan itu juga cerminan ketakutannya sendiri? Semacam pengingat buat dirinya sendiri agar nggak sombong kalau suatu saat nanti berhasil gitu. Oh, bisa jadi refleksi diri juga ya? Bisa jadi. Fakta bahwa dia buru-buru bilang, hanya perasaanku saja, itu menunjukkan dia sendiri sedang, bergumul dengan perasaannya. Mencoba memilah mana realita, mana prasangka. Ini kejujuran yang luar biasa menurut saya, dalam menghadapi rumitnya emosi saat menapaki jalan spiritual. Kejujuran yang bikin refleksi ini terasa hidup ya, jadi nggak cuma teori. Oke, akhirnya kita sampai di kutipan bait terakhir yang direnungkan penulis. Derayan air mata ini, titisan yang paling berharga. Buat menyimbah api neraka, moga selamat di titisan sirat, bahagia menuju surga abadi. Bait penutup yang kuat maknanya ini. Iya, bait ini memicu pertanyaan penutup darinya, yang mungkin juga buat kita semua renungkan. Apakah kita sudah yakin kita adalah orang-orang yang akan selamat? Pertanyaan yang cukup menohok ya. Bikin mikir ya. Bikin mikir banget, tapi
Setelah pertanyaan itu, kayak ada perubahan sikap kita di tulisannya. Dia nulis macam tekad baru, tetap memperbaiki diri, jangan dengerin omongan yang nggak perlu, aku harus maju, biar banyak si peragu. Nah, ini dia ada resolusi. Kelihatan ada semangat buat bangkit, ya kan? Nggak mau terjebak dalam keraguan atau perbandingan lagi. Fokusnya jelas, dia tegaskan tujuannya Allah. Dan sebagai penutup, dia ngasih pengingat penting soal niat. Luruskanlah niatmu, wahai sahabat, membela umat menggapai hidayah. Dia juga nggak lupa mencantumkan kredit lagunya, lagu oleh The Zikr, lirik oleh Nazre Johani, hak cipta Ova Productions. Metafora di bait terakhir ini kuat sekali memang. Air mata penyesalan itu digambarkan sebagai titisan yang paling berharga. Nilainya luar biasa, sampai dipercaya bisa menyimbah api neraka dan jadi faktor keselamatan saat melewati titian sirat yang dalam keyakinan Islam kan dipahami sebagai jembatan penentu menuju surga abadi itu. Jadi nilainya nggak main-main ya air mata itu. Betul. Penulis menangkap bahwa air mata keinsafan ini punya kekuatan transformatif. Bukan cuma melembutkan jiwa di dunia, tapi berpotensi jadi penyelamat di akhirat. Luar biasa. Yang juga penting dicatat adalah pergeseran nada di akhir tulisannya itu. Dari yang tadinya penuh refleksi, kadang ada nada ragu atau ya membandingkan diri, sekarang jadi lebih ke arah tekad untuk bertindak. Ada komitmen. Tetap memperbaiki diri, aku harus maju. Jadi lebih proaktif ya. Iya. Dia seolah menegaskan kembali bahwa dia punya peran aktif dalam perjalanannya. Nggak peduli apa kata orang, jangan dengerin omongan yang nggak perlu, biar banyak si peragu. Fokusnya ke depan. Mantap sih ini. Dan penekanan soal meluruskan niat di bagian akhir itu seperti fondasinya ya. Niat yang lurus karena Allah jadi dasar untuk semua tindakan, termasuk yang sifatnya sosial seperti membina imat, membangun komunitas atau masyarakat, atau personal seperti menggapai hidayah, mencari petunjuk. Semuanya kembali ke niat ya. Intinya gitu. Ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan spiritual, motivasi batin itu sama pentingnya, kalau bukan lebih penting daripada sekedar aksi lahiriah. Fokusnya kembali ke hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merah dari obrolan kita soal refleksi penulis ini, kelihatan banget ya gimana lirik lagu bisa jadi semacam cermin buat pergulatan batin seseorang. Bener-bener cermin. Ya, bisa jadi pemicu refleksi yang dalam. Kita lihat ada kerinduan spiritual yang dalam, kejujuran mengakui diri doif atau lemah, terus tantangan menghadapi perasaan sendiri dan mungkin perbandingan dengan orang lain, sampai akhirnya muncul tekad buat terus berbenah. Kita jadi ikut merenungkan makna air mata penyesalan sebagai pelembut jiwa, pentingnya sadar diri, realitas perjuangan di jalan spiritual, dan krusialnya menjaga niat serta fokus pada tujuan utama, yaitu Allah. Rakulur yang bagus. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan, terinspirasi dari perjalanan penulis di catatan ini. Dia kan menunjukkan adanya tarik-menarik yang terus-menerus ya, antara keraguan, baik dari dalam diri maupun dari persepsinya tentang dunia luar, dengan sebuah tekad untuk nggak menyerah, untuk terus memperbaiki diri demi tujuan ilahi. Tarik ulur yang konstan ya. Betul. Ini mungkin memunculkan pertanyaan buat kita semua. Di tengah kesibukan kita, mungkin di tengah penilaian orang lain, atau keraguan yang kadang muncul di hati kita sendiri. Gimana sih cara Anda menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting secara spiritual bagi Anda? Pertanyaan penting itu? Dan juga, gimana Anda menyimbangkan kesadaran akan kekurangan diri yang perlu diterima dengan upaya perbaikan yang konsisten, yang terus-menerus, tanpa henti. Itu mungkin yang bisa kita pikirkan bersama. Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini. Semoga perenungan dari sumber air mata keinsafan lewat kacamata penulisnya ini bisa ngasih perspektif baru atau setidaknya jadi bahan renungan yang berguna buat Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Sampai jumpa.